Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para pimpinan, staf dan seluruh pegawai Hypermart Ciputrawat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, kita bersyukur kehadirat Allah. Oh ya, juga pemirsa di YouTube kami di An-Najah TV dimanapun antum berada yang bisa mengikuti kajian ini. Jadi pemirsa rahimakumullah, ini kita bersama dengan teman-teman yang luar biasa di Hypermart. Walaupun kesibukan yang begitu padat, ya, tapi menyempatkan untuk bersama-sama antum untuk mengadakan kajian Ramadan agar bisa mendapatkan barokahnya Ramadan. Ya. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan dengan aktivitas dan kreativitas serta inisiatif dari panjenengan teman-teman ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diterima puasa kita, diterima doa-doa kita, dan dilancarkan segala usaha kita, ya. Insya Allah dilapangkan rezeki kita. Yang belum dapat jodoh, cepat jodohnya, ya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah salawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu ala Muhammad. Ini enggak kau pakai dia. Allah sallallahu ala Muhammad. Suatu ketika di akhir Ramadan ini saya bocorkan supaya apa? Masih ada sisa-sisa Ramadan ini, kurang lebih separuhnya bulan ini kita memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan aktivitas kita, di mana segala kegiatan kita ini jadikan sebagai nilai ibadah. Panjenengan yang bekerja walaupun ketoknya apa ketoknya itu ya? Kelihatan. Malah kato. Masih aku ya gelem ngawur. Ya. Jadi walaupun kelihatannya apa ya? Ya seperti hanya di pekerjaan duniawi gitu ya. Tapi kalau panjenengan niatkan untuk ibadah, apalagi di bulan Ramadan, ini dilipat gandakan. Jadi maka dari itu kita niatkan, ya, apalagi panjenengan sedang berpuasa, ini luar biasa, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ya, mudah-mudahan kehilangan berkah. Ini doa jelek ini tapi, ya. Celakalah seorang hamba yang kedatangan Ramadan tapi sampai akhir Ramadan belum mendapat jaminan ampunan Allah. Ini sama Rasulullah diaminkan. Ya. Loh, kenapa demikian? Karena saking pentingnya, fadilahnya, barokahnya Ramadan, tapi hanya dinikmati begitu saja, tidak dimaksimalkan. Ya, ini kenapa? Karena Ramadan itu masya Allah ada beberapa sebutan yang luar biasa. Ramadan itu disebut dengan Syahrul Barokah atau Syahrul Mubarak, ya. Bulan yang penuh barokah. Barokah itu berlipat gandanya kebaikan. Ya, makanya kita dianjurkan untuk berbuat baik. Satu kali kebaikan dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Nah, maka panjenengan sudah punya inisiatif untuk urunan sedekah. Karena apa? Afdhal sedekahun fi Ramadan. Jadi sedekah yang terbaik adalah di bulan suci Ramadan. Walaupun juga jangan sampai nanti di luar Ramadan terus belas gak sedekah, ya enggak. Ini hanya pembelajaran. Panti asuhan itu tidak hanya membutuhkan bantuan ketika Ramadan saja. Kadang-kadang kayak gini nih banjir bantuan, Mas, ya kan? Tapi di luar Ramadan sepi, ya. Sama dengan Ustadz ini kalau Ramadan banyak ini undangan ini. Iya, hari ini sudah 4 kali ini. Nanti belum lagi terawih. Nanti malam ini ada malam salat malam juga. Pokoknya laris manis sampai gak ketok bokong. Ya, tapi kena bersasi poso apa meneh sasi selo. Sasi sawal jadi lumayan akeh undangan mantenan. Walaupun kadang undangan buan. Tapi begitu selo belas gak ada tanggapan. Naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Jadi artinya ini hanya pembelajaran. Jadi pembelajaran di bulan suci, bulan barokah ini nanti jadikan sebuah kebiasaan. Ya, tadarus kita, ngaji kita, zikir kita, ibadah kita, sedekah kita nanti akan kita langsungkan, kita biasakan, ya, di luar bulan suci Ramadan. Ya tentu sebisa mungkin dan semampu kita. Nah, misalnya mampu kita sekarang ini bisa urunan sekian lalu dibawa ke panti, insya Allah bagus. Tapi kalau tidak semampunya, kalau nggak mampu
5.000 ya enggak apa-apa 10.000. Kalau nggak mampu 10.000 ya 50.000, nggak apa-apa. Mampu ya, kalau 50.000 keberatan ya 100.000, ya, dan seterusnya. Bahkan ngapunten, dalam Islam itu luar biasanya begini. Kalau toh ada materi yang kita sedekahkan, monggo. Tapi kalau tidak ada, bahkan panjenengan ngomong sing apik ini lho sedekah. Lho jauh meneh kok ngomong, jenengan tersenyum aja lho sedekah. Walaupun kadang senyumnya manis tapi ketutupan masker nggak kelihatan ya kan. Tapi kan itu salah satu keikhlasan kita. Pokoknya seperti tersenyum. Jadi Kanjeng Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika fahuwa shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang penting syaratnya senyum yang jadi sedekah itu 2. 1, ikhlas. Yang kedua, harus ada temannya. Ya, kalau ikhlas tapi nggak ada temannya, itu namanya minal sintingi wal gendeng. Nong prapatan guya guyu dewe. Apa Mbak? Sedekah. Tidak begitu. Ya. Jadi Syahrul Mubarak itu Ramadan. Ada juga yang menyebut Ramadan adalah Syahrul Da'wah. Bulan di mana kita mengajak orang berbuat kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya tugasnya saya di panggung kayak gini, panggung paling mini di dunia ini. Ya, saya kemana-mana nggak pernah panggung saumpli kayak gini. Ya, ini begitu saking menghormati panjenengan kepada saya ini. Harusnya tidak usah seperti ini, kita teman sesama ini. Bisa jadi nanti ya, yang masuk surga duluan ini bukan saya loh. Bisa jadi malah jenengan semua ini. Calon-calon surga semua ini. Apalagi yang pojokannya salon ini, masya Allah kelihatan sedih gitu. Iya, gimana gak sedih orang belum berbuka ya. Siapa mas namanya? Edi Pak. Oh iya Edi yang tadi ya, yang antara saya. Oh iya Edi sama Hedi, iya. Edi kakak. Oh, atau beda ibu. Pakai ikon kayak di prank. Masya Allah ya. Terima kasih karena barokahnya Mas Hedi saya bisa silaturahmi nyambung seduluran kepada panjenengan ya. Ini beberapa waktu lalu saya di WA sama beliau. Saya pikir orangnya itu sudah gimana gitu ya. Ternyata ya imut-imut kayak saya nih ya. Saya doakan cepat-cepat bisa dapat jodoh yang baik ya Mas ya. Amin. Ya bro. Model-model kayak gini tuh kayaknya belum. Saya juga belum kok yang kedua. Sama, makanya kok buater banget lah. Allah sallallahu Muhammad. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, jadi syahrul dakwah. Yang berikutnya adalah syahrul doa, ya. Ramadan itu bulan berdoa. Rasulullah pernah bersabda, ada 3 golongan, ada 3 orang yang doanya tidak pernah tertolak. Yang pertama, ya, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya usahakan antum sambil jaga stand atau apapun lah ya yang antum yang panjenengan kerja di Hypermart ini, supaya benar-benar sambil berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Hypermart ini semakin diminati masyarakat, semakin bermanfaat untuk umat. Kenapa? Karena karyawannya peduli kepada dakwah, peduli kepada ngaji. Bayangkan direwangi jenengan sing biru-biru kalau gak masalah, sing ono kuning-kuningnya ndak masalah, sing direwangi ireng-ireng ini kan sakno ini. Ini tadinya kan biru jadi ireng kayak gini ya Pak. Pak siapa Pak namanya? Haris ya, Haris manis ya, masya Allah ya. Oh itu Haris manis itu. Iya, Haris itu nama yang bagus. Kalian jelas siapa namanya? Oh Agus, iya Agus itu. Iya Agus itu juga bagus ini ya. Agus itu A itu agamis. G itu ganteng jelas itu ya. Lah cantik minal bincongi. Ya, Agus usahanya maksimal. S yang jelas soleh. Ini beda ya. Haris juga begitu. Haris itu hemat ya. Oh A amanah. Oh. R rajin ibadah. I imannya kuat. Bu Imrone karo. Imannya kuat. S apa ya, setia setiap saat. Oh, tepuk tangannya mana? Dah
ngapunten ya Pak ya, ini sekedar sanjeplak aja, ngapunten ya. Saya juga kok yang ujuk-ujuk ngelapo ya. Bagus yang mirip dengan Primus ya. Jangan sampai menyalahkan Mas Hedi yang mengundang saya. Bareng antik digore ini. Allah SWT Muhammad. Jadi doa orang yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa ushaim hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti sejak panjenengan habis imsak, habis subuh, terus itu waktu yang mustajabah. Jangan dilewatkan. Ya doa itu kan tidak harus pakai bahasa Arab, gitu. Kalau antum jenengan pakai bahasa Indonesia, silahkan, Allah Maha tahu. Kalau panjenengan pakai bahasa Jawa, silahkan, ya. Jangankan bahasa Jawa, Madura barangkali ada cerita Madura, ada? Mana? Oh masya Allah, Madura di mana? Sampang, dek emak kan? Iya, tidak apa-apa. Ya Allah, engkau nyuwun gadis raja, ya, tidak apa-apa. Ya, itu nyuwun kepada Allah Subhanahu. Allah Maha mendengar. Jadi usahakan dalam hati selalu berzikir, berdoa, ya Allah, ya Allah. Itu aja. Itu satu. Yang kedua, hati-hati. Doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati. Ya. Sampai Rasulullah pernah dawuh, saking ngerinya orang yang dizolimi itu, ya, kita disuruh hati-hati. Iyyakum doa al mazlum, hati-hati terhadap doanya orang yang teraniaya, orang yang mazlum. Jadi termasuk ini doanya jangan teraniaya semua ini. Ya, iya apa aku mungkin kayak rojo gitu. Sama nang isor kabeh ya. Masya Allah, mudah-mudahan doa panjenengan mustajabah semua. Ya, artinya mazlum itu orang yang sudah punya hak yang terbaik kemudian dizalimi orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan unsur akhaka zaliman aw mazluman, ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan orang yang terzalimi. Para sahabat bertanya, loh, lek nolong orang yang terzalimi tidak apa-apa ya Rasul. Kalau menolong orang yang berbuat zalim bagaimana? Suruh berhenti dia dari berbuat zalim. Makanya ini tadi nanti ceramah saya juga jangan sampai menzalimi panjenengan. Makanya ceramahnya jangan kelamaan. Takutnya nanti jenengan kelamaan, kelaparan, harus gerigingin sikile panas bokonge ceramah wae ini uteni luwe. Ini gak suwe-suwe. Iya, alhamdulillah. Nanti diingatkan ya Mas ya. Ini sekarang jam berapa ini? 04, berarti masih ini ya. Jadi iya, alhamdulillah kebetulan tanggalnya jenengan ini pas ini ya. Beberapa hari sebelumnya ini saya siaran terus di radio, dapat kontrak di radio. Kemudian hari ini berakhir 2-3 hari ini. Setelah itu lolos lagi dengan radio lagi. Setelah itu dengan TVRI. Ya kayak gitu. Yang nyontek ya anak saya ini yang kita beras bunter kayak gitu ya. Ini kebetulan kerja di TVRI dan TVRI sini ya. Dan alhamdulillah memenangkan juara lomba pidato tingkat SMA se-Jawa Timur. Kapan-kapan kalau saya nggak bisa biar anak saya aja yang ceramah. Wah, Mbak langsung dilari deh. Ada yang ganteng ngono tapi pabriknya kan gini. Allah SWT Muhammad. Jadi itu teman-teman semuanya ya. Maka jangan sampai menzalimi orang lain. Yang ketiga, doanya orang yang menjadi pemimpin, pemimpinnya berusaha untuk adil. Ya, imamun adil, seorang pemimpin yang berusaha bagaimana amanah dengan kepemimpinannya dan adil seadil-adilnya. Ini kok jenenge menungso biasa ada kekurangan, ya wajar namanya manusia. Yang terpenting adalah berusaha untuk adil. Ya contoh misalnya ya sebelahnya Mas Edi siapa Bapak jenengannya? Hari ya, nggak pakai es berarti ya? Oh makanya nggak dingin belas. Pak Hari misalnya ya, Pak Hari ini dalam Islam nikah lebih satu itu kan boleh. Ya, misalnya Bapak di rumah ada 1, di sini ada 3, 4 kan? Berusaha untuk adil, tidak apa-apa. Bismillah, saya punya istri lebih dari 1, berusaha untuk adil. Ya. Cocok ya? Oh iya cocok. Sama kok karena ini cocok Mbak? Jangan-jangan sama kedua aja. Tunggal pun tahu-tahu. Oh nggak tahu. Loh, justru nanti kalau 2 malah tidak tahu-tahutan. Iya. Sama kok medeni aku malah gak wani rabi menah aku. Allah SWT Muhammad. Kemudian ya termasuk pemirsa di YouTube kami, maaf ini hanya karena teman-teman di Hypermart. Ya jadi ya kayak ginilah kita anggap sesama teman ya. Loh, Rasulullah sendiri itu seorang nabi pilihan yang paling mulia di antara para nabi.
Itu ketika manggil santri-santrinya bukan santri, bukan murid, tapi apa? Sahabat itu teman. Makanya jenengan kalau mau tanya apa silakan, nanti kan ada sesi pertanyaannya. Tapi jangan habis maghrib, ya. Jadi kira-kira sebelum maghrib, sebelum doa, kira-kira berapa menit jenengan kayak waktu, nanti saya berhenti, ya. Ini akibatnya banyak tanggapan nih Mas ya. Iya, padahal nanti masih ada dua acara karena ini musim nuzulul Quran juga Mas. Jadi antara tanggal 15 sampai nanti malam 20, malam 21 itu masih ada beberapa peringatan nuzulul Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Biasa itu Allah gitu. Jangan kok ngowoh. Allah ya. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaseb. Jadi bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Ya, untuk apa? Untuk pedoman kita sebagai umat Islam. Jadi kita baca, kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Makanya ayat pertama kali yang turun di bulan suci Ramadan itu bukan perintah sholat, tapi apa? Iqra, membaca. Dan membaca di situ tidak diperlihatkan objeknya apa yang dibaca, tidak. Berarti ada 3 bacaan yang harus kita baca, Bapak, teman-teman ya. Yang pertama, membaca Al-Quran jelas. 1 huruf dibalas 10 pahala, ya, dan seterusnya. Itu pahalanya membaca Al-Quran. Belum lagi memahami isinya. Yang kedua, membaca situasi dan kondisi alam sekitar kita. Dan yang ketiga, membaca eksistensi kita sebagai manusia. Kenapa ya manusia ini diciptakan, dari apa, untuk apa, mau kemana? Itu kita baca. Ya. Bahkan dari sekian manusia, makanya orang Jawa itu kalau bilang manusia itu apa Mas? Manungso, ya kan? Kenapa manungso? Ternyata manusia itu adalah eksistensi dan fungsi seorang manusia. Ya, manungso manunggaling karo sumoho kuwasa, menyembah kepada Tuhan. Jadi kita ini makhluk yang diciptakan Allah, yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka diwajibkan untuk beribadah. Itu. Tapi ibadah itu juga bukan hanya ritual saja. Ada ibadah namanya hablum minan nas. Maka manungso manunggaling kawula karo sepodo-podo menungso. Karo sepodo-podo aja saling aja dumeh, aja saling menyakiti. Bahkan kalau dalam satu perusahaan seperti toko sebesar ini, ya antum harus bisa bersinergi. Jenenge manusia manunggaling rasa. Gak ada yang paling hebat di sini. Semua sama-sama mengemban amanah, betul gak? Amanah ini harus kita sampaikan kepada konsumen, kepada pembeli, kepada siapa saja yang datang ke sini. Ini membutuhkan uluran tangan indah panjenengan semua. Begitu datang panjenengan senyum, itu sudah sedekah kan? Ini luar biasa. Makanya berbahagia panjenengan bisa bekerja di Hypermart. Tepuk tangan untuk Hypermart. Saya aja sampai setua ini belum pernah saya diterima kerja di Hypermart. Itu kadang kok belum ngaplu. Iya salah kok, nggak ada bakat ya. Makanya disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Bekerjalah secara amanah. Yakinlah bahwa pekerjaan panjenengan bernilai ibadah. Allahumma. Amin. Kata Umar bin Khattab begini, dalam satu hadis disebutkan, ada orang itu yang sepertinya beribadah untuk akhirat, tapi ternyata pahalanya hanya dunia saja. Contoh, misalnya saya ngimami, ya kan? Tak wapi suaraku sampai rakaat pertama gak peduli nih gak surat Al-Baqarah. Kalau dolin langsung alif lam mim sampai terakhir 186 ayat. Rakaat kedua surat Ali Imran. Rakaat ketiga surat An-Nisa. Rakaat kelima minimal surat Yasin. Waqiah, Tabarak, wah suwe-suwe jawe meradani. Imsak. Imsak kali sampai imsak. Ya kan? Gitu. Tapi nek salat dhewe ya kan paling lagu kebangsaan nek gak surat Al-Ikhlas ya An-Nas. Minimal Al-Kautsar. Naudzubillah. Itu yang kelihatannya pekerjaan akhirat tapi menjadi dunia. Hanya mendapat pujian orang saja.
Tapi banyak orang, makanya kita nggak boleh meremehkan seseorang tuh kayak gitu. Siapa tahu yang dikerjakan walaupun sepertinya pekerjaan duniawi justru menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan antum nggak usah kaget, misalnya, wah ini ada ini tadi saya mau pakai jubah ini sebetulnya, karena sekarang imam terpaksa jubahnya tak taruh di mobil. Takutnya nanti kalau pakai jubah mbak-mbaknya ngelok nih, kiainya pakai daster. Makanya pakai sarung gini aja, ya praktis. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Ramadan ini adalah bulan doa. Ya, doa-doa kita mustajabah. Jangan terlewati sedikit pun kecuali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi dengan keberadaan kita sebagai manusia. Jadi manusia itu apa ora podo. Podo-podo lemune antara Mas Hedi dengan Mas siapa, Mas? Mas? Setiawan. Oh, makanya Setiawan ya. Setiawan itu ya Setiawan. Nah, model bodinya ini namanya Setiawan cocok, Mas. Kenapa? Setia terhadap setiap wanita, bahaya ini. Sama dengan saya, Mas. Saya ini namanya Khazin Mustafid Iwan, idaman wanita. Allah SWT Muhammad. Ya, mudah-mudahan barokah semua ya. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Itu jamaah sekalian. Jadi yang pertama, doanya malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah adalah doanya ketika seorang mukmin, orang Islam yang kedatangan Ramadan tapi ditanggapi biasa-biasa saja. Tapi kalau seperti antum, seperti panjenengan, ternyata ada yang luar biasa, masang background, ini pasangnya pirang-pirang dino ya kan? Kayak gini ini kan ngecor ini berapa hari? Siapa ini yang punya prakarsa kayak gini? Masya Allah. Iya, kayak seksi perlengkapan cocok ini. Siapa Mas namanya, Mas? Rizal, Masya Allah, Rizal. Nih, nanti nyali cepet rapi ya, Mas. Amin. Ya. Enggak, delok potongannya keceng tapi berkah ini ya, Masya Allah. Seksi ya. Amin, alhamdulillah. Iya. Iya. Itulah uniknya manusia itu, ya kan? Cara Jawa kan papa ora podo, gitu. Jadi, ini maaf loh, saya juga punya anak 3. Satu petarangan ya, corondok satu petarangan, gitu. Satu produk antara saya sama uminya. 3 anak ini nggak sama kok. Anak saya pertama itu ya lumayan, harus langsung gak bisa tengah ini. Ya, tapi lebih keceng kamu, ya. Ya ini kayak kurang gizi. Ya. Ini kan lumayan ideal ini ya. Ini lumayan ya, cocok ketika pelayan minum saya ini ya. Siapa namanya Dek? Dek ya. Siapa Pak namanya? Oh, Siti Markona ya Allah. Rahma cocok dengan namanya ya. Rahma itu wanita yang penuh kasih sayang. Ya bagus ini. Insya Allah sayang sama suaminya ini. Akan cepat dapat jodoh yang baik ya. Amin. Loh, sudah punya suami? Enggak, loh, jangan suami ini. Justru doakan suaminya setia sama dia, karena dia sangat sayang sama suaminya. Jangan sama suaminya apa sayang ada. Ya Allah, Allah selalu Muhammad. Seneng ku ngisi ngaji karo jenengan yang ngene iki lho, ya kan? Jadi masa muda saya jadi bangkit kembali. Padahal ini poso-poso. Oh iki dene gak poso tambah celutak ya. Allah selalu Muhammad. Gitu. Mbak Rahma enggak apa-apa ya, Mbak. Ayo sorry ya Mama. Mama. Kalau yang tengah siapa namanya? Nia. Nia itu wanita yang setia. Nia itu wanita yang setia dan manis. Wis akarepku aku garo arti. Ini siapa satunya? Ima, imut, manis dan ya cocok lah. Aku pun nano yo. Mas Agus bisa aja. Nggih. Ya. Nggih. Terima kasih, Masya Allah luar biasa. Jadi usahakan doa yang diamini oleh Rasulullah ini tidak menimpa kepada kita. Dan itu tandanya ada pada panjenengan semua. Insya Allah panjenengan adalah orang yang beruntung, orang yang ketika Ramadan nanti, makanya belum sudah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini sudah jaminan bahwa panjenengan insya Allah termasuk orang yang kembali fitrah, yang bahagia, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian,
Satu, doanya malaikat Jibril. Yang kedua, doanya ya jangan sampai kita menjadi orang yang sampai Ramadan berakhir belum bisa membahagiakan, belum mendapatkan ridho orang tua kita. Ya, mungkin panjenengan masih ada orang tua yang masih hidup ya. Monggo di istilahnya bakti lah ya, berbakti kepada mereka. Minimal didoakan karena jauh ya. Tapi nggak hanya doa saja, yo dana juga. Ya, doa tok ya pahit. Ya tahu berhubung Mas Hedi asli mana Mas? Jombang, lumayan jauh itu ya. Berarti berpisah sama orang tua ya. Apa orang tuanya di sini? Enggak ya, pantesan kok kayak kudu nangis saya berarti bapak. Iya, didoakan ya, berbakti kepada orang tua. Ya Allah, saya tuh paling ngeri kalau ada orang yang lo hanya masalah duniawi gitu. Warisan itu duniawi gitu. Dan itu aja sedikit loh. Mata dunia qalil, keindahan dunia hanya sedikit. Lo kok direwangi orang tuanya dituntut ke pengadilan dan sebagainya. Ada semacam itu. Ada juga yang Masya Allah karena kesibukan kita, orang tua yang sudah tua renta dibawa ke panti. Kasihan mereka. Kadang-kadang anaknya 5 itu kawan rumah bapak itu, ibu itu dur-duran, iren-irenan. Padahal biyen nalika kula jenengan sik alit-alit iki, anak 5, wong tuwa bapak siji, ibu siji lho gak pernah iren-irenan. Karo tanggane karo sapa? Ya wis di rumah dhewe. Ya seperti itu. Ya, maka dari itu doakan ya orang tua kita. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Ya apalagi sudah meninggal. Yang bisa hanya kita doakan saja. Ya. Kalau masih hidup mungkin kita bisa terus terang ngomong atau bagaimana bercengkrama. Nah, kalau sudah meninggal malah lebih susah lagi kita. Dan kita wajib berusaha untuk berbakti kepada mereka, ya, untuk berdoa kepada nenek moyang kita, kepada ahli barzakh kita, yang notabene mereka adalah berjasa terhadap masa depan kita. Kita bisa seperti ini juga karena orang tua, karena mereka. Makanya sampai orang Jawa itu kalau mau masuk Ramadan, kalau mau masuk Idul Fitri, ada tradisi apa Mas? Nah, nyekar. Tahu nggak nyekar apa maksudnya? Nyekar apa? Mas yang di belakang apa Mas? Mas siapa namanya Mas? Puji, Masya Allah. Saya punya murid namanya Puji Rahayu, cantik orangnya. Nah, cocok ya. Ini Puji siapa Mas? Puji Puji Purwanto, Masya Allah. Puji itu orang yang terpuji, Purwanto itu sepure Purwanto. Ada yang bis Purwanto ya? Oh Masya Allah. Enggak, makanya kayak anu ya, kayak driver PO. Enggak, sorry. Ya. Oke. Jadi gini, nyekar itu dari bahasa kata dasar sekar. Sekar itu apa? Kembang. Kembang itu bunga itu doa, bukan bunga bang. Ya, doa. Makanya kita dianjurkan berziarah kubur untuk berdoa, gitu loh. Jadi jangan hanya menyerahkan doa kembang tok sak gledekan, banyune 5 curiken, gak iso yasinan, gak iso tahlilan, gak iso donga. Maru digrujuki banyu klempoken mayite. Naudzubillah, marino malam Jumat mulai deh. Saben malam Jumat ahli kubur boleh nyang omah. Gitu kan. Ahli kubur kok boleh nyang omah. Itu sindiran kaki kula jenengan. Jangan hanya ngadepi Ramadan, ngadepi Idul Fitri saja, tapi juga ketika malam Jumat, Kamis sore atau habis Jumat. Kalau kita berjauhan, kirim doa kepada mereka. Panjenengan sedekah apa saja niatkan bismillah, pahalanya untuk orang tua saya atau nenek kakek saya yang sudah berada di alam barzakh. Seperti itu. Jadi satu, kirim doa. Yang kedua, yang dimaksudkan nyekar itu agar kula jenengan eling mati. Makanya program budaya orang Jawa khususnya, Indonesia pada umumnya yang harus ada tradisi mudik ya Mas ya. Mudik itu sebenarnya konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kemana saja jadi apa saja, ingat awal mulane kula jenengan. Ngerti sangkan paraning dumadi. Asal usul kula jenengan dari mana? Seperti itu. Ya, Mas ini siapa namanya Mas? Jenengan? Mas? Saiful.
Saiful itu dalam bahasa Arab artinya pedang. Jadi satu-satunya yang nyimpan pedang beli. Mas gocek Pak. Mbak Rahma suwun ngene. Aku ngomong pedang Mbak Rahma suwun langsung ngene ngene. Kaya ora pedange ae. Tumpul Mas. Tumpul tapi kan manfaati ya Mas. Nggih. Daripada ke tongkate sampean. Kenapa jadi segitu sih? Allah Muhammad. Ya, jadi maaf misalnya Mas Saiful, Masya Allah ya. Mas Saiful di sini asli mana Mas? Sidoarjo, oh cedek ya. Iya, nggak apa-apa. Sidoarjo paling konek ada juga ya. Itu walaupun di Surabaya berhasil dari Permat, tetap ingat di kampung halaman. Gini apa betul? Itu seperti itu. Makanya kemudian ada tradisi mudik supaya kita ingat masa lalu kita, masa silam, bahkan orang tua kita yang mendahului kita. Nah, dengan nyekat itulah maka kemudian kita ingat mati seperti itu. Makanya terus ada lagunya turi-turi putih, itu kan kembang itu. Turi putih, ya kan? Di tandulnya kebon agung, ana celaret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa kan gitu, ya kan? Kenapa kok turi putih? Kok gak turi biru? Turi ireng ya kan? Turi batik. Kok turi putih? Itu lambang kematian, dibungkus kain kafan warnane putih. Di tandurnya kebon agung dikubur. Ana celaret tiba nyemplung malaikat mungkar nakir. Malaikat kan dibuat dari cahaya toh. Celaret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Ditakoni. Gitu. Orang dulu itu nggak banyak dalil, pokoknya jangan nembang, tapi ada maksudnya. Ya, kenapa kok bocah angon penek no blimbing, kok gak penek no pencit kuwi kok gak gitu? Ya, itu maknanya luar biasa. Makanya termasuk kenapa kok orang bebojoan disebut garwo, ya kan? Sigarane nyawa, separuh nyawa, luar biasa. Kok malah disingkat siji sigar siji dawa, tapi ya cocok ya. Wah, sampeyan ngerti apa ora iki? Saya sih gak ngerti durung rabi. Loh maaf loh ya orang Jawa itu waktu cilik jenengin apa Mas? Nah, kenapa kok kerikil? Kerikil yang sikil cocok ini. Ya kan? Gedang apa gedang? Digeget bar madang. Mirip lah ya, ada kecocokan. Coba sama Indonesia kan pisang, nggak cocok belas pisang. Masuk pipis merangsang belas nggak cocok. Itu hebatnya orang Jawa. Ya. Loh makanya maaf ya, orang puasa itu kenapa disebut poso? Poso itu napa-napa kersa, napa-napa kersa ten. Ngeposke rasa, aja malah napa-napa kersa. Ya. Ngeposke rasa, nafsu ditahan, Masya Allah. Itu seperti itu. Ya, inilah maka ketika orang Jawa bilang itu, kenapa lagunya kok mbok ira kembange apa? Itu ditanya. Kembange itu ditanya, gitu loh. Orang meninggalnya ditanya. Nah kata Imam Ghazali, orang meninggal itu apa kata hidupnya? Bagikan orang tidur apa kata meleknya? Kalau hidupnya sering beramal baik, nyantuni anak yatim, insya Allah nanti di akhirat gampang. Ya, pertanyaannya mudah. Itu. Ditakoni, sapa jenengmu misalnya? Rahmi, bukan Rahma loh ya. Nah, Rahma cuma di dhisik di ayu ngawur. Rahmi, omamun ndi ono kerja ndi Permat. Ngaji dino. Sholawat insya Allah istiqomah sakit. Alhamdulillah langsung masuk surga. Alhamdulillah. Tapi ketemu seperti saya, sapa jeneng Qazin malaikat omah pundi? Irak. Lah kok Irak? Nggih, ide Irak. Oh wah. Potongan mulele. Takoni tau ngaji blas TikTok mendino. Oh, papun-papunan. Ya, ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Main. Siapa nabimu? Bida kan. Tidak jawab belas. Hei, apa Tuhanmu? Siapa nabimu? Malah jawab gini, kamu nanya. Wah, jadi korban TikTok. Naudzubillah. Ini satu contoh bahwa kita ini harus mempersiapkan. Dan ingat, mumpung antum masih muda, masih gini, tenaganya masih luar biasa. Gunakan semaksimal mungkin dengan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ya, sebutan ada syahrul amal, syahrul sedekah, ya, itu bulan Ramadan. Masih banyak lagi.
Termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup apalagi ya, atau yang sudah mendahului kita. Makanya panjenengan menyantuni anak yatim ini juga bagian dari rasa syukur kita betapa anak-anak yang sekecil itu sudah kehilangan orang tua. Masya Allah. Dan antum peduli, mudah-mudahan peduli panjenengan, pahalanya dilipat gandakan, urusannya semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Jenengan misalnya kagungan apa ya, niatan ya Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan gaji saya dinaikkan. Ini amin, gaji sama dukune amin. Ya, yang penting cukup. Saya itu gitu kok Pak. Jadi nggak pernah saya tuh minta rezeki yang banyak itu enggak. Rezeki cukup. Ya, tinggi tuku sate cukup. Tinggi tuku rawon cukup. Tinggi tuku omah cukup. Tuku mobil cukup. Tinggi haji cukup, umroh cukup, rabi meneh, astagfirullah. Jadi seperti cukup, daripada berlebihan nanti malah nggak baik. Ya, jadi seperti itu. Cukup dengan rezeki yang halal barokah, tinggi sambung ibadah. Ini kemarin saya barusan pulang dari Tanah Suci ngantarkan jamaah umroh. Nanti juga tanggal 10 Mei insya Allah. Ya, di sana setiap saya berangkat ya, sekian kali mengantarkan jamaah itu, saya selalu berdoa, ya Allah, teman-teman saya, walaupun saya mungkin lupa ya, saya itu kelemahan saya itu mengenal nama Mas. Jadi walaupun sudah kenalan kayak gini ya, bisa tuh lupa lagi. Karena saking banyak orang yang harus saya hafalkan, jadi nggak kenal. Tapi langsung saya jamak, ya Allah, teman-teman saya yang pernah ketemu dengan saya, yang pernah mengenal saya, apalagi yang pernah berkumpul seperti ini. Ya, saya jamak di sana, ya Allah, mudahkan segala urusannya. Syukur-syukur panjenengan murahkan rezekinya dan bisa hadir di tanah suci ini. Ya, monggo nanti kalau jenengan ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, monggo bisa umroh bersama saya. Insya Allah gratis ya. Hanya mengganti tiket pesawat, terus akomodasi. Oh, perkedek dari Mbak. Ya, gitu ya. Insya Allah demikian. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, doanya Rasulullah itu yang diamini Rasulullah itu gini. Ketika seorang umatnya Rasulullah disebut nama Muhammad tidak membaca sholawat, itu dikatakan, didoakan celaka sama malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah. Celakalah umatmu hai Nabi Muhammad yang ketika disebut namamu tidak membaca sholawat. Ini bahaya ya. Jenengan ahli baca sholawat ya. Saya yakin ini teman-teman yang hormat ini saya percaya ini. Coba Mbak, apa bunyinya sholawat ini yang badai ini? Mbak siapa tadi namanya? Mia ya. Mbak Mia. Mia siapa Mbak? Nama lengkapnya Mia siapa? Oh tak pikir mie ayam, mie goreng ya. Coba Mbak Mia, sholawat apa Mbak yang jenengan hafal Mbak? Nggak usah malu-malu, ini Ustadznya Cina kok. Ya, banyak sholawat ya Mas ya, ada sholawat badar ya kan? Sholatullah, salamullah. Kita nek poso iki suarane iki tenan. Orang puasa tuh hebatnya gitu. Saman keras berarti ya puasanya semangat. Saman loyo menunjukkan saman bener-bener puasa. Kita nek keluhan kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak sholawat ya. Ya termasuk minimal gini. Ketika ada nama Muhammad disebut, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini sudah sholawat. Jangan sampai ketika nama Muhammad disebut kita diam saja. Ya. Jadi termasuk orang yang kehilangan barokah itu ketika nama Muhammad disebut tidak membaca sholawat. Cuma tadi kurang kompak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Mas yang baca, ayo mulai. Yes, karena sudah ayo mulai ya sudahlah ya. Makanya sholawat ini sering dipakai untuk pembubaran tahlilan ya. Hadirin sekalian, sama cekap, sampun, Allahumma shalli ala Muhammad, ayo mulai. Itu sih penting Mas. Kadang malah Allahumma shalli ala Muhammad. Selulih kurang ajar. Oke, itu hajatina wa hajatikum, khususan hajati teman-teman karyawan, pegawai, staf dan seluruh yang ada di Hypermart. Ya Allah, kabul seluruh hajat, barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang luar biasa dari bermat yang dahsyat ini ya Allah. Engkau lipat gandakan pahala kami ya Allah, terutama sedekah teman-teman kami hai bermat ya Allah. Untuk teman-teman kami, adik-adik kami di panti asuhan ya Allah, Engkau berkahi rezekinya ya Allah, seluruh pegawai hai bermat ya Allah, Engkau berikan selamat dunia akhirat, sehat walafiat sekeluarga, jadikan hidupnya ya Allah barokah semuanya, barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah dunia akhiratnya, mudahkan segala urusannya, mudah dunia akhirat kami, mudahkan kami ke tanah suci dengan umrah dan haji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.